Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menjalani seluruh aktivitas di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan. Mohonkan tuntunan firman dan kekuatan Allah Roh Kudus memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika awan kelabu menaungi langit dan hujan lebat mulai turun, seringkali kita merasa terganggu atau khawatir. Hujan bisa berarti penundaan rencana, banjir, atau suasana yang suram. Dalam hidup kita, hujan melambangkan masa-masa sulit, kesedihan, kegagalan, penyakit, kehilangan, atau krisis iman. Siapa di antara kita yang tidak pernah melewati musim hujan dalam hidupnya? Namun mari, melalui renungan pagi ini, apa yang selalu menyertai hujan? Setelah badai reda, setelah tetesan terakhir jatuh, seringkali langit diperindah oleh sebuah makarya alam, yakni pelangi. Tema renungan kita pagi ini Bapak Ibu Saudara adalah setelah hujan ada pelangi. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan, kita akan membaca dalam Kejadian pasal 9 ayat 13-16. Firman Tuhan berkata demikian. Busurku atau pelangi kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Busur itu akan ada di awan. Apabila aku melihatnya, maka aku akan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa yang ada di atas bumi. Bapak Ibu Saudara, pelangi bukanlah sekedar fenomena alam yang indah. Ia adalah simbol ilahi yang kaya makna bagi umat percaya. Yang pertama, pelangi adalah tanda perjanjian, janji yang tidak terbantahkan. Hujan besar dalam kisah Nuh adalah penghakiman dan pembersihan atas dosa manusia. Itu adalah masa yang menakutkan, penuh kehancuran. Allah tidak meninggalkan Nuh dan keluarganya dalam kehancuran. Setelah semuanya berakhir, Allah menetapkan pelangi sebagai tanda permanen dari janjinya. Dia tidak akan lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Dalam hujan kesulitan hidup kita, terkadang kita merasa Allah telah meninggalkan kita. Namun pelangi mengingatkan kita bahwa janji dan kasih setia Allah itu kekal. Kesulitan mungkin datang, tetapi Allah selalu menepati janjinya untuk memelihara dan menyertai kita. Puji Tuhan. Yang kedua, pelangi membutuhkan cahaya dan kegelapan. Bapak Ibu Saudara, pelangi hanya dapat terbentuk ketika sinar matahari menembus tetesan air hujan. Keindahan pelangi tidak muncul di langit yang sepenuhnya cerah, juga tidak di langit yang sepenuhnya gelap. Ia hanya muncul di pertemuan antara terang dan kegelapan. Demikian juga dengan iman kita. Keindahan karakter Kristus
ketekunan dan pengharapan kita tidak akan terlihat jika kita tidak pernah melewati hujan. Tanda kesulitan dalam kehidupan kita. Kesulitan atau hujan adalah media dan kasih karunia Allah. Adalah sumber yang terpadu untuk menghasilkan pelangi kesaksian dalam hidup kita. Tanpa perjuangan tidak ada kemenangan yang indah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pelangi mengajarkan kita tentang warna-warni kehidupan. Puji Tuhan, pelangi terdiri dari spektrum warna yang berbeda, semuanya bersatu dalam satu lingkungan keindahan. Bapak Ibu Saudara, hidup kita pun demikian. Kita melewati berbagai macam musim dan emosi. Merah amarah atau semangat, biru kesedihan, kuning sukacita, dan seterusnya. Allah tidak hanya menjanjikan kehidupan yang monoton, Dia menjanjikan keindahan yang muncul dari perpaduan semua pengalaman hidup ini. Jangan fokus pada satu warna gelap saja, seperti kesulitan dalam hidup kita. Angkatlah pandangan Anda dan lihatlah seluruh spektrum kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jika saat ini kita sedang berada di bawah guyuran hujan badai kehidupan, jangan putus asa. Ingatlah bahwa hujan adalah sementara. Badai tidak akan berlangsung selamanya. Fokuslah pada janji Allah, bukan pada kekuatan badai. Lihatlah dengan mata iman, sebab pelangi pasti akan muncul. Puji Tuhan. Ayat terakhir saya ingin bacakan bagi kita, Mazmur 30 ayat yang kelima. Di waktu malam penangisan menginap, tetapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Puji Tuhan, percayalah, di balik setiap air mata yang jatuh, ada janji sukacita dan keindahan yang telah disiapkan Tuhan bagi kita sebagai tanda perjanjiannya yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Betapa indahnya janji Tuhan yang tak pernah terbantahkan. Pemeliharaannya, penyertaannya selalu ada pada setiap kita yang percaya. Walaupun mungkin saat ini kita sedang ada dalam badai hujan, tetapi yakinlah, tetap kuasanya tak pernah berubah. Sepanjang mata kita terfokus kepada Dia, Allah yang kekal, yang selalu menyertai kita dan tak pernah meninggalkan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi ini, membaharui iman kami, menguatkan iman dan pengharapan kami. Sungguh Tuhan, di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat buat kita semua.
Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.